cara sholatnya sama, berdirinya sama, ruku' i'tidal sujudnya sama, tak berbeda, namun kualitasnya bagaikan langit dengan bumi. Di mana letak bedanya itu? Nah, khusyuk dahulu kita sholatnya hanya ritual, ya, sholat ritual itu ya seperti itulah sholatnya. Sekarang ibu-ibu udah berilmu, tentu berbeda orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Ini yang dikatakan Rasul, yang membedakan itu khusyuk atau tidak khusyuk, ingat atau tidak ingatnya kita. Ini yang dijelaskan Nabi, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tahu artinya tuh, Bu? Kalau enggak tahu jangan sok tahu. Tidak sah sholat seseorang kamu, ya, kalau dia tidak mengenal yang ia sembah. Nah, jadi kita wajib mengenal yang kita sembah. Yang kita sembah Tuhannya bernama Allah. Wajib kita kenal itu. Sebab kalau kita tidak mengenal, maka sholat kita itu pasti menghayal. Ya, Allah bilang kepada kita, sindiran Allah itu halus tapi menggetarkan jiwa dia. Nah, kata Allah begini, wa minan nasi may ya'budullaha ala khafin. Ada sebahagian daripada manusia, hambaku, dia mengaku menyembah aku, mengingat aku, tapi sayang yang disembah, yang diingatnya bukan aku, tapi yang disembah, yang diingatnya adalah asma aku, tulisan Allah, lafaz Allah, huruf alif lam lam ha. Allah itu bukanlah tulisan, Allah bukan huruf, Allah bukan lafaz. Kalaulah ibu-ibu sholat, lalu yang kita bayangkan Allahu Akbar, terbayang lafaz Allah, terbayang kelima Allah. Kalaulah terbayang kelima Allah dan lafaz Allah, lalu lafaz Allah itu yang kita katakan Allah, Tuhan, maka sama artinya kita telah menjadikan lafaz dan kelima Allah itu menjadi berhala di dalam pikiran dan hati kita. Ini sangat berbahaya. Jadi kalau kita mengenal Allah, mesti mengenal diri yang punya nama, ya, karena nama dengan dirinya tak pernah berpisah, ya. Nah, kalau boleh Ustaz tahu, ibu-ibu ini kan punya nama kan? Nama ibu-ibu letaknya di mana? Pada suami, di KTP, di KK, atau di mana? Pasti nggak tahu tuh. Di KTP, kalau hilang KTP-nya nggak ada namanya lagi. Ada nama ibu-ibu sama nama Ustadz, letaknya itu pada diri. Begitu kita mesti mengenal dan memahami akan Allah, karena diri dengan nama tak akan pernah berpisah. Tapi Ustadz tak bahas itu, ya, itu terlampau tinggi kali, ya. Sekarang Ustadz berikan materi yang rendah, yang ringan, insya Allah. Kalau ibu-ibu pahami dengan ikhlas, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dalam memahami ibadah sholat ini, karena ini penting, ya. Walaupun ulama titelnya, tetap wajib sholat tuh, ya. Jadi sholat itu nggak boleh ditinggalkan. Kalau sholat itu penting, tak boleh ditinggalkan, maka jangan ibadah sholat kita itu menjadi ibadah yang hampa, ya. Kata Allah apa? Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kamu menganggap dan mengira bahwa kamu telah melakukan amal yang terbaik, padahal kamu sudah tertipu dengan diri dan amalmu sendiri. Menurut kita sudah melakukan ibadah yang terbaik ini, tapi menurut Allah belum. Kamu tak mengenal aku. Makanya sholat yang khusyuk itu adalah sholat yang mengingat Allah. Jadi biar lebih paham ibu-ibu, tak lama-lama, yang penting kita sampai selesai, habis itu kita pulang. Bisa lihat Bu? Ustadz jelas? Ustadz jelas. Yang penting Ustadznya jelas, kalau tidak jelas khawatir Ustadz buat ini. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman.
allazina hum fi sholatihim khashi'un, di mana mereka di dalam mendirikan sholat mereka itu dalam keadaan khusyuk. Jadi Allah menjelaskan dalam surat ini, sesungguhnya orang yang berimanlah yang dikatakan Allah orang yang beruntung. Kenapa orang beriman dikatakan Allah orang beruntung? Karena orang beriman inilah yang mampu mendirikan sholatnya itu secara khusyuk. Nah, sekarang Ustaz mau nanya, Ustaz tanya jawab itu aja. Nah, ibu-ibu barusan sholat asar kan? Alhamdulillah. Kalau ibu tadi sholat asar, bertanya Ustaz, yang mana pada diri ibu itu yang terlibat di dalam sholat tadi? Kalau agak bingung bahasa Ustaz, mana saja unsur yang terlibat di dalam sholat pada saat ibu mendirikan sholat? Bisa nyambung? Nah, kalau nyambung coba jawab. Seluruh anggota apa, Bu? Lihat nih. Yang terlibat di dalam sholat pada saat kita sholat ada 3 unsurnya. Yang pertama adalah batang tubuh. Ada enggak tadi ibu-ibu sholat tak pakai batang tubuh? Enggak, mesti ada. Yang kedua, yang terlibat di dalam sholat tadi itu adalah hati. Ada tak pakai hati? Ada. Yang ketiga yang terlibat di dalam sholat tadi itu adalah ruh. Ada sholatnya tidak ada ruhnya? Nah, jadi tubuh, hati dan ruh ini yang disebut namanya insan, diri kita ini. Kalau kurang salah satu dari yang 3 ini, ndak orang tuh dong. Lihat tuh ndak orang, tak insan. Ada tubuhnya ibu-ibu, tak ada ruhnya. Apa namanya tuh? Ada tubuhnya, tidak ada ruhnya. Apa sebut? Mayat. Nah, ada ruhnya, tak ada tubuhnya. Antu. Nah, ada tubuhnya, ada ruhnya, tak punya hati. Entahlah. Tuh. Jadi yang dikatakan manusia itu ada tubuh, ada hati dan ada ruh. Kalaulah tubuh manusia itu ada tubuh, ada hati dan ada ruh, dan ketiga ini terlibat di dalam sholat. Nah, ketiga ini terlibat dalam sholat, maka kalaulah ketiga-tiganya terlibat di dalam sholat, maka ketiga-tiganya ini mesti khusyuk di dalam sholat. Nah, lihat, tubuh kita tadi terlibat dalam sholat kan? Kalau tubuh terlibat di dalam sholat, bagaimana khusyuknya tubuh di dalam sholat? Kalau hati terlibat di dalam sholat, bagaimana khusyuknya hati di dalam sholat? Kalau ruh terlibat dalam sholat, bagaimana pula khusyuknya ruh di dalam sholat? Nah, ini yang kita bahas. Untuk tahu jawabannya, tunggu pesan-pesan berikut ini. Lihat tubuh. Tubuh terlibat dalam sholat. Kalau tubuh ini terlibat dalam sholat, mesti tubuh ini khusyuk. Kalau dia khusyuk, bagaimana khusyuknya? Yang dikatakan khusyuk itu adalah al-khudu' wat tawadu'. Khusyuk itu dia tenang. Jadi khusyuknya batang tubuh itu di mana batang tubuh kita ini tenang. Ya, tidak banyak geraknya, tak banyak gatalnya, tak banyak goyang-goyangnya, tak banyak garut-garutnya. Makanya Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Shollu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku ini solat. Jadi
kusuknya secara batang tubuh ini tenang, kata Ustaz, tertib, tidak banyak goyangnya. Ini pernah diajari Rasulullah kepada salah seorang sahabatnya bernama Rafi Az-Zuraki. Nah, ibu-ibu kenal dengan Rafi Az-Zuraki? Nah, kalau kenal, di mana kenalnya? Rafi Az-Zuraki ini, ibu-ibu, sholatnya itu hiperaktif, sholatnya itu kayak capung, ya, tak ada tenangnya, tak ada nikmatnya, tak ada tumakninanya. Jadi ketika beliau sudah selesai sholat, beliau menghampiri Rasulullah, beliau mengucapkan salam kepada Rasul, kemudian Rasul pun memberi salam kepada beliau, kemudian Nabi pun memberikan komentar terhadap sholat beliau. Apa kata Rasul? Irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Wahai Rafi, ulangi sholatmu lagi Rafi, karena kamu sebenarnya belum sholat. Lalu karena ini sahabat yang menyuruh Nabi, dia itu bersifat sami'na wa ta'na. Sholat dia, ibu-ibu. Saya sholat, dihampirinya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Apa kata Rasul? Irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi lagi wahai Rafi sholatmu, karena kamu sebenarnya belum sholat. Ulang lagi sampai 3 kali. Beliau mendirikan sholat, lalu menghampiri Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan, ya Rafi, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi sholat kamu lagi hai Rafi, karena kamu belum sholat. Disitulah Rafi tadi baru dia itu agak membantah sedikit, ibu-ibu, ya kan? Ya Rasulullah, aku ini sholat ya Rasulullah, kan engkau yang perintahkan ya Rasul. Sudah 3 kali aku mendirikan sholat ya Rasul, tapi engkau belum juga mengatakan aku ini sholat ya Rasul. Padahal ya Rasul, seumur-umur hidupku ya Rasul, inilah sholat yang terbaik yang pernah aku dirikan, karena engkau yang menyuruh aku untuk mendirikan sholat. Ini sholat yang terbaik ya Rasul, yang pernah aku lakukan. Tapi kenapa engkau tak pernah mengatakan aku ini orang yang mendirikan sholat ya Rasul? Alimni ya Rasulullah. Nah, aku tak paham ya Rasul, aku tak mengerti apa yang kau maksudkan kepada aku ya Rasul. Padahal aku udah sholat, udah 3 kali aku mendirikan sholat, tapi engkau belum juga mengatakan aku ini sholat. Alimni ya Rasul, tolonglah tunjuk ajar aku ya Rasul, bagaimana sholat sebenarnya yang engkau maksudkan itu ya Rasulullah. Nah, barulah Rasulullah mengajari Rafi Az-Zuraki ini, wahai Rafi, apabila kamu telah berdiri tegak betul. Nah, ini berdiri nih ibu-ibu, Ustaz ini berdiri, ya, berdiri tegak. Nah, betulnya itu itikad hati. Ini dah berdiri, tapi yang betul itu itikad hati. Ketika kamu sudah berdiri tegak betul, lalu kamu itu takbir wahai Rafi. Setelah kamu takbir, bacalah doa iftitah, kemudian baca surat Al-Fatihah. Setelah baca surat Al-Fatihah, iqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Baca oleh wahai Rafi surat yang paling mudah kamu menghafalnya. Yasin, Allahu Akbar. Nah, panjang kali itu. Nun, Allahu Akbar. Di dalam sholat tadi, di waktu kamu berdiri, itu ada tumakninanya. Kemudian kamu ruku Rafi, di dalam ruku itu juga ada tumakninanya. Lalu kamu iktidal wahai Rafi, di dalam iktidal itu juga ada tumakninanya. Kemudian kamu sujud wahai Rafi, di dalam sujud juga ada tumakninahnya. Kemudian kamu duduk wahai Rafi, di dalam duduk ada tumakninanya. Kerjakanlah wahai Rafi rakaat yang kedua sama seperti engkau melaksanakan sholat pada rakaat yang pertama. Ini artinya Nabi mengajarkan si Rafi itu betul-betul batang tubuhnya itu tenang, dia bisa menikmatinya sesuai dengan petunjuk yang telah diajarkan Rasul kepada umat ini. Kenapa Nabi mengajari beliau?
Karena beliau batang tubuhnya ini sama seperti capung, kata Ustaz, hiperaktif, banyak geraknya, banyak goyangnya. Apalagi kalau lah gatal, satu gatal semuanya tuh, tidak ada tumak ninanya tuh, cotok-cotok ayam. Maka kata Rasul, ya, seburuk-buruknya orang yang pencuri adalah orang yang mencuri di dalam solatnya. Apa memang ada ya Rasulullah orang mencuri dalam solat? Ya ada, kata Rasul. Adalah orang yang solatnya tidak ada tumak ninanya, tidak ada tenangnya, terburu-buru aja kayak ikan jantu, tidak ada tenangnya. Ini yang diajari Rasul. Jadi yang dikatakan kusuk batang tubuh tadi apa, Bu? Halo? Tenang. Tenang, menikmati sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Mesti ada tumak nina. Ini dah kusuk namanya tuh. Secara batang tubuh, secara ilmu fikih. Tuh. Ya, kalau batang tubuh ini kalau kita buatkan ini secara ilmu fikih atau syariat. Jadi kusuknya batang tubuh dalam ilmu fikih, dalam ilmu syariat itu adalah tenang. Karena solat di dalam ilmu fikih yang dikatakan perbuatan solat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim. Itu artinya adalah beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu yang solat. Nih, pertama. Yang kedua, kalaulah batang tubuh kita telah khusyuk di dalam solat, nampak tenangnya tadi, lalu bagaimana pula khusyuknya hati di dalam solat? Yang dikatakan khusyuknya hati di dalam solat, Nabi katakan la solata illa bihudurul qalbi. La solata illa bihuduril qalbi. Belum dikatakan solat apabila hatinya belum hadir kepada Allah. Rupanya yang dikatakan khusyuknya hati itu ibu-ibu, di mana hati ibu-ibu dan ustadz di waktu solat betul-betul hadir bersama Allah. Ya. Tapi kalau hatinya belusukkan, hatinya pai malala, leto malala, kata Pak Jokowi belusukkan, pai raun, Allahu Akbar, udah sampai ke mall dah tuh dah. Ada sampai dah ke macam-macam tuh. Itu tandanya hatinya itu belum hadir bersama Allah. Kalau belum hadir hatinya bersama Allah, belum dikatakan hatinya itu khusyuk. Batang tubuhnya berdiri di sejadah, batang tubuhnya ada dalam masjid agung nih, tapi hatinya itu sudah pergi raun, sudah pergi malala, sudah pergi kemana-mana dia. Makanya orang yang hatinya tidak hadir kepada Allah, maka solatnya tidak khusyuk. Ini pernah terjadi. Nah, lihat, ada seorang Arab ketika itu, ya pada masa Rasul, Bapak Ibu, orang Arab itu gerembenya panjang-panjang, ibu-ibu. Lihat tahu gerembe? Jenggotnya panjang-panjang. Ustadz aja tak berjenggot nih, tapi Ustadz kita yang ganteng nih ada jenggotnya. Jadi ketika beliau sholat, seseorang tadi karena jenggotnya panjang, gerembenya itu lebat, dimain-mainkannya jenggotnya itu dengan jari jemarinya. Dimain-mainkannya tahu, dipegang-pegangnya. Kalau bahasa ustaznya dikamai-kamai ya. Kadang dimasukkan lidah. Itu. Apa kata Rasulullah? Ini kata Rasul, "Lau khasa qalbun hadzal rajul la khasat jawari." Kalaulah orang ini khusyuk di dalam solatnya, dipastikan tangannya ini tidak akan pernah lasak menggapai-gapai akan jenggotnya. Ketika tangannya itu menggapai jenggotnya, itu menandakan hatinya itu tidak hadir kepada Allah. Tapi apabila hatinya hadir kepada Allah, hatinya itu terhubung kepada Allah, hatinya itu terinstal kepada Allah,
maka hati yang terhubung kepada Allah efeknya akan menzahirkan kepada perbuatan tubuh, di mana tubuh ini akan menjadi tenang dia. Ini yang dikatakan yang zahir menunjukkan yang batin. Yang zahir menunjukkan yang batin. Jadi kalau hatinya bersama Allah, nampak tubuhnya ini tenang. Tapi kalau hatinya tidak bersama Allah, nampak pula batang tubuhnya itu main-mainkan bahagian anggota tubuhnya. Ini mesti kita pahami bagaimana hadirnya hati itu kepada Allah.